Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marasil Pisardona dengan NPM 2021020423 dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki Pradikta, MHI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Adapun yang pertama itu ada Devine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam itu dikategorikan sebagai Devine Law, karena aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam itu dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Dan bila kita perhatikan pengertian yang sudah saya jelaskan barusan, itu betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down, dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Dan adapun sebagaimana yang dapat kita pahami pula, seperti konsep hukum menurut usul fiqh pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Dan apabila dikutip dari pengertian yang saya jelaskan barusan, apabila dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Adapun peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Adapun ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supresi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia, hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam usaha dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Adapun pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat. Sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada pernyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis, yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita membahas persoalan tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya jika kita itu bisa mewujudkan hukum nasional tersebut. Adapun penjelasan itu akan saya jelaskan terhadap aspek-aspek tentang relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Adapun pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat
Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem tersebut sangat berkontribusi dalam membangun hukum nasional. Dan adapun tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk bertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisien, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Dan yang terakhir ada responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui sarana dan prasarana berdasarkan yang saya jelaskan tadi, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Islam ataupun Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagaimana sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicantumkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Itu pun penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.